memberikan penghormatan sebelum masuk begitu ya. Ini bagian samping, kita bisa lihat samping ini samping sisi barat dan ini samping sisi utara. Di dalam bagian dalam ini ditemukan satu buah nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan saya yang mencoba berbagi pengalaman, pemikiran, keingintahuan dan perasaan yang terdalam melalui video-video vlog perjalanan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya. Terima kasih. Dalam episode kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengenal tentang sebuah situs yang saya kunjungi saat ngidam nasi kerawu di Gresik. Ya ampun, kalian kapan-kapan kalau ke Gresik bisa nyoba makanan ini ya. Tapi karena ini bukan channel vlog kuliner, maka kita kembali ke topik awal. Situs yang akan kita kunjungi adalah situs Makam Leran atau yang lebih dikenal dengan nama situs Makam Siti Fatimah binti Maimun. Situs Makam Leran atau situs Makam Siti Fatimah binti Maimun terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dahulu masyarakat sekitar menyebut tempat ini juga dengan nama Makam Putri Dewi Retnoswari. Kok satu tempat bisa punya banyak nama ya? Dinamakan Leran karena lokasinya berada di Desa Leran. Kalau dinamakan Siti Fatimah binti Maimun, dikarenakan di tempat ini ditemukan nisan yang menyebutkan nama Siti Fatimah binti Maimun. Nah, kalau nama Putri Dewi Retnoswari itu terkait dengan cerita legenda masyarakat sekitar tentang tempat ini. Tentang legenda ini akan kita bahas nanti. Dahulu situs Makam Leran kondisinya sudah rusak, terutama bangunan utama. Dari foto-foto Belanda yang diambil tahun 1941, kita mendapatkan gambaran awal bagaimana kondisi situs Makam Leran ini. Selain bangunan utama, di sebelah timur juga terdapat keberadaan dua lokasi makam yang disebut dengan nama Makam Panjang. Situs ini telah dipugar selama 3 tahun pada tahun 1989 hingga 1991. Saat ini luas situs Makam Leran adalah 18.781 meter persegi. Area tersebut terbagi menjadi 3 halaman yang ditandai dengan pagar yang membentang arah barat timur. Tapi baik pagar 1 dan 2 hanya ditemukan di bagian jalan masuk saja dan bukan merupakan pagar yang mengelilingi komplek. Atau mungkin bisa saja pagar kelilingnya sudah hilang ya. Dari keletakan pagar dan arah hadap bangunan utama makam, maka diketahui bahwa situs Makam Leran menghadap ke arah selatan. Sehingga untuk masuk ke bagian dalam, kita berjalan dari selatan kemudian menuju ke arah utara. Sebelum kita membahas kesejarahan tentang situs Makam Leran, ada baiknya kita eksplor dulu bagaimanakah penampakan situs ini. Untuk itu, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kami yang saat ini berada di lokasi. Silakan Bang Wicak. Oke, kita sekarang ada di situs Makam Leran atau dikenal dengan nama Makam Siti Fatimah binti Maimun. Kalau masyarakat sini dulu itu mengenalnya Makam Putri Dewi Swari. Oke, ini pada bagian depan ada pintu masuk, 2 pintu masuk yang ada di sebelah selatan dan ada yang di sebelah timur. Ada pendopo dan kemudian di sini ada rumah huni juru pelihara ya. Dari purbakala. Terus di sebelah baratnya ada musola. Jadi kalau kesini bisa istirahat dulu. Kalau motoran atau mobil istirahat dulu, sholat dulu di musola. Kemudian sebelum masuk. Oke, ini di Makam Leran ini ada 3 halaman yang masing-masing halaman dibatasi oleh gapura pagar ya yang ada mempunyai pilar-pilar begitu. Ini termasuk pilar jenis bentar atau pintu gerbang bentar begitu, terpisah. Dia pada bagian atasnya mengerucut
kemudian persegi. Nah, yang uniknya di sini pagar ini di bagian pagar satu di bagian depan ini asli, tapi dia cuma punya 2 pilar aja dan tidak berlanjut ke sana. Ya memang seperti itu ketika ditemukannya. Yang sama juga di sisi barat, sisi timur juga sama, cuma sebatas ini saja. Yang apakah ini sananya rusak? Tidak, tapi memang dibuat seperti ini ya, seakan belum jadi. Oke, ini ya kurang lebih panjangnya 2 meter, pagar gerbang halaman 1. Dan dari sini di halaman 1 ada beberapa nisan-nisan tua dan ada beberapa nisan-nisan baru, tapi aslinya di sini banyak nisan-nisan di kanan dan kiri dari jalan setapak. Yang ini baru ya, ini pavingan ini baru, ini kanan kirinya pavingan banyak nisan-nisan tua yang sudah tidak ada namanya begitu, siapa yang dimakam situ, tapi dia memiliki pola seperti mahkota, medalion begitu ya. Oke. Dan di halaman 1 dan kita halaman 1 dengan halaman 2 dibatasi oleh pagar juga yang hanya dikerjakan sampai sini. Apakah ini masih berlanjut begitu, tapi ini terputus sampai di sini, seakan-akan belum jadi begitu ya makamnya. Tapi ini garis lurus, ini agak lebih panjang, sekitar 8 meter begitu. Di pintu gerbangnya juga tipe bentar ya, ada 2 pilar dan kemudian ada dinding yang berlanjut dinding sepanjang kurang lebih 4 meter dan terputus di situ ya. Nah, tapi ini membatasi halaman 1 yang saat kita berdiri sini dengan halaman 2. Oke, kita masuk di halaman kedua. Kita juga banyak menemukan nisan-nisan dengan tipe yang sama seperti di halaman 1. Nah, pembagian halaman itu pada makam-makam Imogiri misalnya memang ada pembagian 3 halaman setidaknya, dimana biasanya di halaman utama halaman 1 dari keluarga yang agak jauh, begitu halaman 2 dimakamkan keluarga yang lebih dekat, dan di halaman ketiga atau halaman utama itu tempat pemakaman tokohnya beserta keluarga inti. Begitu konsepnya, seperti itu. Dan ini ya diduga kemungkinan yang di halaman 2 dia lebih dekat dengan keluarga tokoh yang dimakamkan. Di halaman 1 dengan halaman ketiga atau halaman utama dibatasi dengan dinding keliling ya, mengelilingi bangunan utama cungkup. Dan di sini pintu gerbangnya merupakan pintu gerbang Paduraksa ya. Dia pintunya lebih pendek sehingga dengan posisi rendah itu kalau orang melewati gerbang harus menunduk. Oke, monggo Pak, yang seakan memberikan penghormatan sebelum masuk begitu ya ke halaman 3 yang menjadi halaman sakral dari komplek makam ini. Kemudian komponen bahannya disusun dari batu putih, hampir semua ini dibuat dari batu putih, berbentuk persegi, ukurannya
cukup besar batu putihnya. Kemarin saya ukur itu panjangnya ada yang 38 sampai 40, kemudian dengan lebar sekitar 26 dan ketebalannya bervariasi mulai 5 cm hingga 9 cm. Pada bagian bawah dia lebih tebal ya. Jadi tidak seragam begitu. Seperti ini tebal, ini lebih tipis dibandingkan ini, terus kemudian tipis lagi, kemudian tebal lagi. Atau ini tebal, kemudian lebih kecil, dan ini lebih tipis, terus kemudian tebal lagi, tebal lagi. Jadi tidak seragam ukuran dari balok batunya, karena bukan pabrifikasi ya, bukan dibuat di pabrik gitu yang semua serupa, tapi ini adalah batu putih atau batu kumbung yang kemudian dipahat sesuai dengan kebutuhan. Yang menariknya juga penggunaan bahan dan kayu. Pada bagian gapura sebagai kayu sebagai daun pintu, ini terbuat dari kayu jati. Nah, kita juga sering menemukan seperti rumah yang ada di Pakerisan, rumah batu begitu, kita masih menemukan lubang-lubang yang merupakan lubang engsel begitu. Dan saat ini kita juga melihat ini di sini penggunaan kayu yang kemudian melubang, batunya dilubangi untuk menaruh takian dari pintu ini ke bagian struktur batu. Oke, pada daun pintu masih terlihat sederhana. Apakah ini aslinya atau sudah ganti? Kelihatannya ini pengganti ya, bukan aslinya. Kalau organik biasanya umurnya tidak lama, dia rapuh, kemudian diganti begitu ya. Oke. Assalamualaikum. Kita masuk ke ruang sakral, kita lihat pintunya dari belakang. Oh ya, ini diganti sudah. Ini merupakan pengganti, pintu pengganti. Mungkin yang pintu aslinya rusak, begitu juga untuk gawangan itu juga sudah pengganti ya. Oke, ini bagian dalam, ada dinding keliling yang di area yang membatasi area luar halaman 2 dengan halaman 3 ini yang halaman sakral. Oke, di sini kita lihat ada cungkup atau bangunan utama ini. Ini letak pintu tidak simetris ya, antara sisi barat dengan sisi timur. Si pintu lebih cenderung mendekati sisi timur, sehingga pintu ini tidak dibuat simetris. Kalau simetrisnya dia ada di sini nih, tapi dia tidak simetris dia di sini. Oke, kenapa? Ini yang menarik ya. Tapi inilah arsitekturnya. Ada simbol-simbol tertentu, ada alasan-alasan tertentu kenapa tidak dibuat tidak simetris. Oke, pada bagian pintu kita melakukan 2 umpak. Kemudian ada pipi tangganya, dia persegi. Yang kemudian ada 1, 2, 3, 4 anak tangga. Di sana menandakan halaman dalam, dia lebih tinggi, ada di lapis di atasnya sabuk itu. Oke. Oh iya, sabuk ini ada berapa sabuk ya? Ini kayak bagian kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sabuk. Ada 7 sabuk yang mengelilingi bangunan ini. Apakah angka 7 itu menggambarkan simbol tertentu? Oke, ini menarik sebenarnya untuk digali lebih lanjut. Terus ada lubang ventilasi bagian dalam, nanti kita lihat. Kita sebelum masuk ke dalam, kita ngelilingi dulu, mempelajari arsitekturnya ini. Oke, ini bagian
samping, kita bisa lihat samping ini samping sisi barat dan ini samping sisi utara. Jadi bangunan ini menghadap ke selatan. Menarik, kalau ini dulu adalah candi, biasanya candi menghadap barat timur ya. Bukan candi, karena harusnya kalau candi dia arah hadapnya menghadap barat timur, tapi ini menghadap ke selatan, nah sana utara. Wah, walaupun dia dari batu putih, sudah 40 tahun pemugaran, tidak ditemukan kerusakan bahan yang berarti ya, pengeroposan tidak, pecah juga tidak. Jadi bangunan ini dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Oke. Nah, menarik adalah tentang nisan. Di dalam bagian dalam ini ditemukan satu buah nisan yang menceritakan yang bertuliskan ada angka tahun 475 Hijriah, atau kalau dikonversi ke Masehi menjadi 1082 Masehi. Berarti abad 11. Oke. Berarti abad 11 sudah ada komunitas Islam di Gresik ini. Menarik ya. Terkait dengan itu ada beberapa tafsir begitu. Apakah benar itu abad 11 nisan itu berasal dari sini, atau dari luar yang kemudian dibawa ke sini, atau gimana ceritanya? Mungkin nanti di episode yang lain kita coba membahas tentang beberapa tafsir tentang itu ya. Ini juga agak panjang, menyangkut juga dengan beberapa kemungkinan, beberapa teori dari para sejarawan. Oke, sejauh ini adalah kita bisa menikmati keindahan arsitekturnya, luar biasa, berasa kayak Ka'bah gitu ya. Baik, sekarang kita akan coba membahas berbagai dugaan atau interpretasi sejarah tentang situs makam Leran ini.